Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini diajukan untuk memenuhi syarat tugas mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Gus Alamsyah, SH, MM, yang dimana saya akan menjelaskan mengenai materi yang sudah saya pelajari, yaitu tentang hubungan-hubungan bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imelda Pratiwi, saya dari kelas C9 dengan nomor pokok mahasiswa 1012047 dari Universitas Teknologi Digital Bandung. Hubungan-hubungan bisnis yang akan saya jelaskan yaitu mengenai keagenan dan distributor. Apa itu agen? Agen adalah individu atau entitas yang bertindak sebagai perantara antara produsen atau penyedia barang atau layanan dengan pelanggan akhir. Merujuk pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2021, agen adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian dengan imbalan komisi untuk melakukan kegiatan pemasaran barang tanpa memiliki dan menguasai barang yang dipasarkan. Untuk memahami agen itu seperti apa, yaitu ciri-ciri agen. Yang pertama, wilayah pemasarannya tidak terlalu luas. Yang kedua, jumlah barang yang dijual oleh agen umumnya lebih kecil dari distributor. Yang ketiga, agen membeli barang dalam jumlah banyak untuk dijual kembali kepada reseller. Yang keempat, agen dapat membuka peluang menjadi reseller kepada pihak lain. Yang kelima, agen tidak selalu berbentuk badan usaha ataupun mempunyai izin badan usaha. Yang keenam, sistem pembelian pada barang atau jasa yang ditawarkan mempunyai sistem beli putus atau komisi. Yang ketujuh, biasanya agen tidak melayani pembelian langsung oleh konsumen dan agen hanya menjual produk dari satu produsen dan tidak boleh menjual produk dari pesaing. Apa aja tugas dan tanggung jawab sebagai agen? Yang pertama, menetapkan rencana dan sasaran pemasaran. Yang kedua, mencari pelanggan baik toko retail maupun reseller. Yang ketiga, menyediakan berbagai layanan untuk pelanggan seperti konsultasi dan bantuan teknis. Dan yang keempat, mengidentifikasi dan menetapkan pelanggan prioritas. Yang kelima, melakukan tindakan persuasif dan menjawab pertanyaan yang diajukan pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai distributor. Apa itu distributor? Distributor adalah pihak yang melakukan aktivitas menyampaikan barang dan jasa milik produsen hingga berhasil tiba di tangan konsumen yang bentuknya bisa perorangan atau perusahaan atau badan usaha. Proses distribusi cukup panjang karena terkadang distributor barang tidak benar-benar langsung mengirimkan barang dan jasa ke konsumen. Perusahaan atau produsen di Indonesia sangat membutuhkan peran distributor untuk mengirimkan produk-produknya ke seluruh daerah. Dilakukan terutama oleh perusahaan yang memiliki konsumen di seluruh Indonesia. Fungsi distributor antara lain, yang pertama, distributor dalam suatu wilayah berdiri sendiri atau independen dari distributor lain. Yang kedua, distributor wajib berkomitmen untuk tidak mengoperasikan produk dari kompetitor perusahaan. Yang ketiga, distributor wajib melakukan pemeliharaan, mengenal kuantitas, varietas, dan kualitas produk di gudang sesuai standar dari perusahaan. Yang keempat, sistem tanggung jawab distributor didasarkan pada wilayah pasar tertentu. Biasanya, distributor tidak diperkenankan menjual dan menyediakan layanan di luar wilayah yang sudah ditentukan. Yang kelima, distributor tidak diperbolehkan melakukan transaksi dengan risiko tinggi tanpa izin dari perusahaan. Yang keenam, distributor yang berhasil mencapai target perlu diberi apresiasi berupa bonus atau kompensasi.
Adapun tugas distributor, yang pertama membeli produk, yaitu selain menjadi penyalur, distributor juga bertugas untuk membeli suatu produk, baik barang ataupun jasa yang dibeli dari produsen dan pedagang yang lebih besar dengan harga yang lebih murah atau mendapat potongan harga. Nah, yang kedua, menjual produk. Seorang distributor memiliki tugas untuk menjual produk dari produsen kepada seorang pedagang, eceran atau langsung ke konsumen akhir dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan produsen untuk mendapatkan keuntungan dari penjual barang dan jasa tersebut. Nah, yang ketiga, klasifikasi produk. Distributor memiliki tugas untuk bertanggung jawab untuk mengklasifikasikan produk. Tugas yang dilakukan ini adalah memilih produk berdasarkan jenis, kualitas, dan ukuran. Jenis-jenis distributor yaitu yang pertama, broker atau maklar. Broker merupakan perantara pemasaran yang mempertemukan produsen dan konsumen untuk melaksanakan kontrak atau transaksi jual beli. Balas jasa yang didapat oleh seorang broker berupa kurtasi atau provisi berupa upah. Yang kedua, importir merupakan perdagangan yang menyalurkan produk dari luar negeri ke dalam negeri. Yang ketiga, komisioner merupakan perantara pembelian dan penjualan atas nama pribadi dan bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Seorang komisioner mendapat balas jasa berupa komisi. Yang keempat, agen merupakan perantara pemasaran atas nama perusahaan. Biasanya mereka akan menjualkan barang hasil produksi perusahaan di sebuah wilayah tertentu. Balas jasa yang diterima agen berupa pengurangan harga produk dan perolehan komisi. Yang kelima, retailer. Retailer merupakan pedagang yang membeli sebuah produk dan menjualnya kembali secara langsung kepada konsumen. Berbeda dengan grosir, retailer membeli produk dalam jumlah satuan. Yang keenam, grosir. Grosir merupakan pedagang yang membeli sebuah produk lalu menjualnya kembali kepada pedagang lainnya. Biasanya mereka membeli produk dalam jumlah yang relatif besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai franchise. Apa itu franchise? Franchise berasal dari bahasa Perancis yang berarti bebas. Dalam bidang bisnis, franchise berarti kebebasan yang diperoleh seorang wirausaha untuk menjalankan sendiri suatu usaha tertentu di wilayah tertentu. Sedangkan menurut peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2007 tentang waralaba atau franchise sebagai pengganti peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba. Yang dimaksud dengan waralaba atau franchise adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Karakteristik dasar franchise atau waralaba yaitu harus ada suatu perjanjian atau kontrak tertulis yang mewakili kepentingan yang seimbang antara franchisor dengan franchise. Isi kontrak pada dasarnya dapat dinegosiasi. Isi kontrak hendaknya didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak. Nah, franchisor harus memberikan pelatihan dalam segala aspek bisnis yang akan dimasukinya, juga memelihara kelangsungan usaha franchise dengan memberikan dukungan dalam berbagai aspek bisnis, misalnya periklanan, supervisi, dan sebagainya. Franchise diperbolehkan dalam kendali franchisor beroperasi dengan menggunakan nama atau merek dagang, permat dan atau prosedur dan segala nama atau reputasi baik yang dimiliki franchisor. Franchise juga harus mengadakan investasi yang berasal dari sumber dananya sendiri atau dengan dukungan sumber dana lain, misalnya kredit perbankan. Pada outlet atau tempat penjualan yang dikelola franchise, tidak ada investasi langsung dari franchisor. Yang lazim adalah pengadaan peralatan dengan fasilitas leasing atau barang dagangan secara cicilan atau franchisor, atau pengadaan gedung oleh franchisor yang disewakan ke dalam unit usaha yang dikelola franchise. Franchise berhak secara penuh mengelola bisnisnya sendiri, dan franchise membayar fee atau royalti
kepada franchisor atas hak yang didapatkan dan atas bantuan yang terus-menerus yang diberikan oleh franchisor. Royalti umumnya hanya dikenakan oleh franchisor tertentu yang sudah memiliki merek dagang yang terkenal. Sedangkan fee merupakan bentuk beban yang umum dikenakan oleh franchisor. Franchise berhak memperoleh daerah pemasaran tertentu di mana ia adalah satu-satunya pihak yang berhak memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan. Transaksi yang terjadi antara franchisor dengan franchise bukan merupakan transaksi yang terjadi antara cabang dari perusahaan induk yang sama atau antara individu dengan perusahaan yang dikontrolnya. Perjanjian waralaba atau franchise sedapat mungkin harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Namun jika dibuat dalam bahasa asing, maka harus ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Perjanjian waralaba atau franchise paling sedikit harus memuat: yang pertama, nama dan alamat para pihak; yang kedua, jenis hak kekayaan intelektual; yang ketiga, kegiatan usaha; keempat, hak dan kewajiban para pihak; yang kelima, bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh franchisor kepada franchise; yang keenam, wilayah usaha; yang ketujuh, jangka waktu perjanjian; yang kedelapan, tata cara pembayaran fee atau royalti; dan yang kesembilan, kepemilikan, perubahan kepemilikan dan hak asli waris; yang kesepuluh, penyelesaian sengketa; yang kesebelas, tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian menurut pasal 6 PP nomor 42 tahun 2007.